Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Fazira dari kelas Tadris Biologi 2 ingin menyampaikan hasil ujian akhir semester genetika saya. Baiklah, langsung saja kita ke sub pokok pembahasan yang pertama. Untuk soal UAS yang pertama akan membahas tentang kerja atau ekspresi materi genetik, di mana analisislah perbedaan tahapan inisiasi dari terminasi transkripsi pada makhluk hidup eukariotik dan prokariotik. Pada makhluk hidup eukariotik, inisiasi transkripsinya pada makhluk eukariotik membutuhkan faktor transkripsi basal transcription factor yang harus menempel pada daerah promotor di DNA dan membentuk kompleks inisiasi yang tepat sebelum RNA polimerase berikatan dan memulai transkripsi. Mekanisme transkripsi pada eukariot pada dasarnya menyerupai mekanisme pada prokariot. Proses transkripsi diawali diinisiasi oleh proses penempelan faktor-faktor transkripsi dan kompleks enzim RNA polimerase pada daerah promotor. Contohnya yaitu inisiasi rantai RNA oleh RNA polimerase. Selanjutnya, promotor RNA polimerase 2 yang dikenal tersusun atas segmen eukariotida pendek atau terkonservat berulang dan terletak di daerah upstream dari titik awal transkripsi. Terminasi transkripsi, yaitu tahap terakhir dari transkripsi, adalah terminasi yang mengarah pada disosiasi transkripsi lengkap dan membuka RNA polimerase dari DNA template. Prosesnya berbentuk untuk masing-masing dari 3 RNA polimerase. Mekanisme penghentian adalah yang paling sedikit dipahami dari 3 tahap transkripsi. Pengakhiran transkripsi gen pra-RNA oleh polimerase dilakukan oleh sistem yang membutuhkan faktor terminasi transkripsi tertentu. Mekanisme yang digunakan membutuhkan faktor terminasi transkripsi tertentu. Mekanisme yang digunakan memiliki beberapa fitur dengan terminasi Rho dependence. Pada prokariotida, sel eukariotik mengandung ratusan DNA ribosom. Kadang-kadang distribusikan melalui beberapa kromosom. Pengakhiran transkripsi terjadi di wilayah spaser intergenik ribosom yang berisi beberapa situs penghentian transkripsi di hulu di jedah pol 1. Selanjutnya yaitu pada makhluk hidup prokariotik. Inisiasi transkripsinya pada prokariot gen terdiri atas 3 bagian utama. Daerah pengendalian promotor, bagian struktural, dan terminator. Promoter merupakan bagian gen yang berperan dalam mengendalikan proses transkripsi dari terletak pada ujung 5 aksen. Promotor pada prokariot juga terdiri atas operator. Bagian struktural adalah bagian gen yang terletak di sebelah hilir atau downstream dari promoter. Bagian inilah yang mengandung urutan DNA spesifik, kode-kode genetik yang akan ditranskripsikan. Selanjutnya, pengikatan holoenzim RNA polimerase ke daerah promotor dalam DNA. Pengaturan lokal dari 2 untai DNA oleh RNA polimerase menyediakan untai template bebas untuk pasangan basa dengan ribonukleotida. Pembentukan ikatan fosfoster antara beberapa ribonukleotida. Pertama dalam rantai RNA yang baru lahir. Yang kedua, adapun terminasi pada transkripsi, yaitu proses terminasi transkripsi pada prokariot tergantung faktor Rho atau RHO dan tidak tergantung faktor Rho. Dapat dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama, terminasi yang ditentukan oleh urutan nukleotida tertentu atau Rho independent. Yang kedua, diatur oleh struktur protein atau faktor Rho atau disebut juga Rho dependent.
Baiklah, soal selanjutnya, soal nomor 2. Perbedaan tahapan inisiasi translasi pada makhluk hidup eukariotik dan prokariotik. Perbedaan utama antara permulaan translasi eukariot dan prokariot. Pada prokariot yang kompleks, permulaan translasi terjadi secara langsung di permulaan kodon, titik di mana sintesis protein akan mulai. Sedangkan pada eukariot memakai proses tak langsung untuk menemukan permulaan titik fungsi faktor translasi. Prokariot faktor inisiasi, elongasi atau relase. Pada prokariotik, tahap pertama pada inisiasi dimulai dengan disosiasi atau pemisahan ribosom 70S menjadi subunit sebesar 50S dan subunit kecil 30S dengan menggunakan faktor IF1. Kemudian pada tahapan inisiasi ini subunit ribosom 30S terbebas ikatan dengan subunit 30S. Melalui interaksinya dengan protein IF3, kemudian terjadinya penggabungan mRNA. Kemudian terjadinya penggabungan mRNA subunit 30S dan femimonik tRNA membentuk kompleks inisiasi 30S dan beberapa protein atau faktor inisiasi IF-1, IF2, IF3 yang dilakukan oleh IF-2, IF-3 tersebut akan mengikat pada subunit 30S atau ribosom kecil. Setelah kompleks inisiasi 30S terbentuk, selanjutnya subunit 50S atau ribosom besar bergabung dan membentuk kompleks inisiasi 70S dengan menggunakan energi hasil hidrolisis GTP yang terjadi pada waktu IF-1, IF-2 dan IF-3 terlepas dari kompleks inisiasi 70S inilah yang siap melakukan proses pemanjangan polipeptida. Proses translasi pada sel eukariotik terjadi di bagian ribosom, sedangkan translasi pada sel prokariotik terjadi di RE kasar. Proses translasi pada sel eukariotik terjadi setelah proses transkripsi, sedangkan translasi pada sel prokariotik terjadi bersamaan dengan proses transkripsi. Baiklah, masuk kita ke soal yang nomor 3, yaitu proses apa saja yang terjadi pada tahapan elongasi dan terminasi pada proses translasi. Adapun proses yang terjadi pada tahapan terminasi dan proses translasi yaitu elongasi atau memperpanjang rantai ini pada proses translasi, tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein selama elongasi. tRNA bergerak melewati siklus A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus. Saat kodon atau dibaca asam amino baru ditambahkan ke rantai terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon atau UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Elongasi pada eukariotik dari prokariotik. Phrase fitting terjadi selama elongasi dan terjadi secara acak karena polipeptida bersatu. Setelah pramesif mempunyai urutan asam amino yang salah. Secara garis besar translasi pada eukariot sama dengan translasi pada prokariot. Perbedaannya hanya pada beberapa hal saja. Misalnya kelompok protein dari metionil dRNA AFET tidak dibentuk dan di sebagian besar mRNA eukariot dipelajari untuk memperoleh monogenik. Baiklah, masuklah kita ke soal yang ke nomor 4, yaitu bagaimana mekanisme determinasi kelamin pada makhluk hidup prokariot dan eukariot. Nah, mekanisme determinasi kelamin pada makhluk hidup prokariot di sini dicontohkan pada kehidupan bakteri.
yaitu pada Escherichia coli. Pada organisme ini memiliki dua jenis kelamin, yaitu kelamin jantan dan betina. Jika dilihat dari genetiknya, organisme kelamin jantan memiliki materi genetik tambahan, yaitu F atau fertility, yang tidak dimiliki oleh organisme betina. Pada Escherichia coli, organisme jantan disimbolkan F+, dan organisme betina disimbolkan F-. F+ dapat mentransfer faktor F yang dimiliki kepada F, dan F- dapat berubah menjadi F+. Hal ini bila terjadi karena pada F+ berisi plasmid faktor F. Pada plasmid tersebut terdapat kelompok gen TRA. Gen tersebut yang membuat E. coli dapat memiliki kemampuan mentransfer materi genetiknya ke E. coli. Nah, pertama ini ada F+ yang jantan ditandai dengan memiliki F faktor, dan F- yang betina yang tidak memiliki faktor F. Nantinya faktor F ini akan mensintesis hingga nanti adanya F+ atau seks pilus 2. Jadi nanti satu untai F faktornya akan terpotong yang nantinya akan ditransfer ke sel F-. Sudah mendapatkan faktor F-nya, nanti ketika terjadi konjugasi antara F+ dan F-, yang awalnya F- akan menjadi F+, lalu ada HFR. HFR itu adalah di mana pada sel tersebut memiliki faktor F dan bakterial kromosom, dan faktor F-nya ini ada yang terintegrasi dengan sel bakteri kromosom. Nah, pada eukariotit ini adanya seksual dimorfisme atau pada hewan dan tanaman. Yang pertama uniseksual atau dioecious tanaman, dan gonokorik bahwa satu individu membawa atau memiliki satu jenis kelamin saja atau jantan-jantan saja. Yang kedua ada biseksual atau monoecious dan hermaphroditic, di mana individu memiliki dua jenis kelamin dalam satu individu. Mekanisme determinasi kelamin pada makhluk hidup eukariot. Determinasi kelamin pada tumbuhan eukariot itu Chlamydomonas. Sel-selnya biasa haploid dan dapat memproduksi secara vegetatif. Terdapat dua kelamin, yaitu plus atau minus, atau jantan dan betina. Pada kelamin jantan dibagi menjadi 5 tingkat atau valensi, dan betina juga sama dibagi menjadi 5 tingkat atau valensi. Apapun valensi jantan atau betina dapat berkonjugasi. Saccharomyces dan Neospora Saccharomyces memiliki dua jenis kelamin, yaitu minus, dan ada juga yang membaginya menjadi A kecil pada gen MAT. Nah, Saccharomyces dan Neospora dikatakan organisme monogenik. Baiklah, nomor 5 yaitu konsep genetik yang dapat menjelaskan warna pada kucing kaliko, calico. Konsep genetik warna pada kucing kaliko adalah hipotesis Lyon, berbunyi pola individu betina XX terjadi inaktivasi satu kromosom X sehingga membentuk heterokromatin. Proses kromosom X yang akan mengalami inaktivasi merupakan peristiwa acak. Akibatnya, individu betina yang terbentuk merupakan individu yang bersifat mosaik. Proses inaktivasi acak tersebut akan menyebabkan ekspresi yang berbeda pada berbagai bagian tubuh, misalnya pada warna bulu kucing heterozigot. Dalam kode genetiknya, warna bulu pada kucing adalah sifat yang terkait dengan gendernya. Hewan betina memiliki dua kromosom XX, yang jantan memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y atau XY. Pengkodean genetik tersebut untuk menampilkan warna hitam atau oranye yang ditemukan pada kromosom X. Pengkodean untuk putih adalah gen yang benar-benar terpisah. Karena kucing betina memiliki dua kromosom X, mereka mampu menghasilkan dua warna orange dan hitam atau warna variasi dan putih. Hal ini yang menciptakan campuran kucing kaliko 3 warna. Karena kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X, mereka hanya bisa orange atau hitam. Hal ini adalah proses yang kompleks gen dominan dan non
dominan berinteraksi pada kromosom X, tapi itu adalah dasar untuk warna bulu pada kucing kaliko. Soal selanjutnya itu soal nomor 6. Bagaimana prinsip haploid pada lebah dapat memberikan informasi terkait konservasi lebah agar penyerbukan pada tanaman tetap terjaga? Prinsip haplodiploid artinya lebah madu menemukan jenis kelamin berdasarkan dari dibuahi atau tidak. Lebah betina berasal dari telur yang dibuahi, sedangkan jantan adalah hasil dari telur yang tidak dibuahi. Sistem penentuan seks yang menghasilkan jantan dari telur yang belum difertilisasi sehingga haploid, dan betina dari telur yang telah difertilisasi sehingga diploid. Adapun haplodiploid pada lebah dapat memberikan informasi terkait konservasi lebah agar penyerbukan pada tanaman tetap terjaga, yaitu pada sistem haploid keturunan jantan umumnya berkembang dari telur yang tidak dibuahi, sehingga hanya memiliki jumlah kromosom haploid atau hanya memiliki satu sel kromosom. Dengan demikian merupakan sistem penentuan jenis kelamin yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kromosom kelamin, tetapi hanya bergantung pada jumlah genom atau perangkat kromosom. Contohnya penentuan jenis kelamin pada lebah madu atau Apis sp. Baiklah, masuklah kita ke subpokok yang ke C, yaitu perubahan materi genetik. Langsung saja ke soal yang nomor 7. Alasan materi genetik perlu mengalami perubahan. Materi genetik perlu mengalami perubahan karena perubahan materi genetik adalah sumber dari semua variasi genetik, bahan baku revolusi, berguna untuk menyelidiki proses biologis mendasar. Tanpa perubahan materi genetik, semua gen hanya akan ada dalam satu bentuk alel, tidak akan ada, dan analisis genetik klasik tidak akan mungkin. Dan juga dengan mengalami perubahan pada materi genetik dapat meningkatkan hasil panen produksi pangan pada bidang pertanian seperti gandum, tomat, kacang tanah, kol, poliploid. Dapat meningkatkan hasil antibiotik atau penicillum. Dapat memeriksa proses biologi atau transfer elektron pada fotosintesis, proses penting untuk evolusi dan variasi genetik, serta dapat menambah keanekaragaman atau meningkatkan variasi genetik. Juga memberikan informasi penting tentang hubungan antar gen, membuat peta genetik penting untuk beberapa jenis perbaikan DNA. Selanjutnya adalah nomor 8. Peta konsep yang berkaitan dengan konsep esensial pada materi, mutasi, dan rekombinasi. Berikut adalah saya tampilkan peta konsepnya, di mana mutasi terdiri atas 3 bagian berdasarkan tempat terjadinya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan tingkatannya. Di mana berdasarkan tempat terjadinya terbagi atas 2 lagi, terdiri atas mutasi genetik dan mutasi somatik. Sedangkan berdasarkan sumbernya mutasi alami dan mutasi buatan. Dan berdasarkan tingkatannya terdiri atas mutasi titik dan mutasi kromosom. Di mana mutasi kromosom terdiri dari 2 bagian, perubahan susunan kromosom, perubahan jumlah kromosom. Dan perubahan susunan kromosom terdiri atas 4, yaitu delasi, duplikasi, dan inversi. Dan perubahan jumlah kromosomnya terdiri dari euploid dan aneuploid. Selanjutnya saya tampilkan gambar dari rekombinasi, di mana teknologi DNA rekombinan adalah memungkinkan bagi kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme, menggabungkan DNA yang berasal dari organisme yang berbeda sehingga terbentuk DNA rekombinan, memasukkan DNA rekombinan ke sel organisme prokariot maupun eukariot sehingga DNA rekombinan dapat berepilasi bahkan dapat diekspresikan. Jadi teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabung reaksi, di mana teknik-teknik tersebut meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, teknik untuk memotong DNA, teknik untuk menggabung atau menyambung DNA, teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup, dan lainnya. Perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan adalah perangkat-perangkat yang ada pada bakteri. Perangkat tersebut antara lain enzim restriksi, enzim DNA ligase, plasmid, transon, pustaka genom, enzim transkripsi balik, dan pelacak DNA atau RNA.
Baiklah, masuklah kita ke sub pokok yang terakhir, yaitu tentang genetika populasi. Langsung saja ke nomor 9. Pada suatu populasi ditemukan dua macam alel untuk suatu gen yang mengatur kerja metabolisme tertentu. Frekuensi alel C adalah 0,6, sedangkan frekuensi alel C kecil adalah 0,4. Tentukan frekuensi genotip berdasarkan gen tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita ketahui dulu P kecilnya itu sebesar 0,6 dan Q kecilnya 0,4. Yang ditanyakan adalah frekuensi genotipnya. Untuk menyelesaikan frekuensi genotip, kita dapat menyelesaikannya dengan hukum Hardy-Weinberg, sehingga frekuensi genotipnya menjadi C besar sama dengan di P kuadratkan, dan 0, itu menjadi 0,6 kuadrat, sehingga didapatkan hasil 0,6. Yang untuk C besar C kecil itu sama dengan 2 dikali P dikali Q, menjadi 2 dikali 0,6 dikali 0,4, dan hasilnya menjadi 0,48. Untuk yang C kecil itu sama dengan Q dikuadratkan, sehingga menjadi 0,4 dikuadratkan, hasilnya 0,16. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 10, di mana dari soal dapat diketahui yaitu normal sebanyak 90, albino sebanyak 10, sehingga jika ditotalkan menjadi 100. Dan A besar atau normal atau P kuadrat, dan A besar A kecil itu sama dengan normal dengan 2PQ, dan A kecil itu albino atau Q kuadrat. Yang ditanyakan dari soal adalah frekuensi alel dan frekuensi genotipnya. Maka untuk menentukan frekuensi alel, kita mencari nilai Q kuadrat, di mana Q kuadrat itu 10 per 100. 100 di sini didapat dari total semua individu, sehingga menjadi 0,1. Nah, dari 0,1 maka kita akarkan dari kuadrat sehingga menjadi akar. Maka didapatkan akar 0,1 itu menjadi 0,2. Setelah kita mendapatkan nilai Q, kita mencari nilai P-nya. Untuk mencari nilai P, yaitu sama dengan P ditambah Q sama dengan 1. Nah, untuk P, maka 1, jika Q pindah ke kiri, maka jadi dikurang, sehingga 1 dikurang Q, menjadi 1 dikurang 0,32, hasilnya 0,8. Maka didapatlah frekuensi alelnya, yaitu 0,32 dan 0,68. Untuk frekuensi genotipnya A besar atau P kuadrat, kita kuadratkan langsung yang 0,68 kuadrat, sehingga jika 0,68 dikuadratkan hasilnya menjadi 0,46. Dan jika A besar A kecil itu menjadi 2PQ, itu menjadi 2 dikali 0,68 dikali 0,32, dan hasilnya didapatkan 0,44. Dan untuk yang A kecil itu sama dengan Q kuadrat, sehingga 0,32 dikuadratkan hasilnya menjadi 0,1. Baiklah, sekian hasil dari ujian akhir semester genetika saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.